Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Leli. Sebelumnya Ibu telah memberikan modul di Google Classroom dengan materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bisa ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan faktorisasi, yang kedua dengan menyempurnakan kuadrat, yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, untuk materi yang sekarang ini tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya untuk menentukan jenis-jenis persamaan kuadrat, kita harus menentukan dulu yang dinamakan diskriminan. Diskriminan itu dilambangkan dengan huruf D besar yang mempunyai rumus B kuadrat dikurangi 4 dikalikan A dan dikalikan lagi C. Nah, ada beberapa jenis persamaan akar kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Yang A, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang B, jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau disebut juga dengan akar kembar. Dan yang C, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau dinamakan akar imajiner. Contohnya, ada contoh 1 di sini. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus ingat dulu apa bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu yaitu a x kuadrat ditambah bx ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti kita harus menentukan dulu yang mana A, yang mana B, dan yang mana C. A itu adalah yang di depan atau koefisien dari variabel X kuadrat. B itu adalah yang di depan X atau yang di depan atau yang koefisien dari X, variabel X. Dan C itu yaitu yang tidak mempunyai X. Berarti di sini A-nya sama dengan berapa yang di depan X kuadrat? Itu bukan berarti 0 ya, tapi itu mempunyai nilai artinya 1. Yang B itu adalah di depan X, berarti berapa nilainya? Min 3. Nah, yang C itu adalah min 28 karena yang tidak mempunyai variabel X. C-nya sama dengan min 28. Nah, sekarang kita baru bisa menentukan diskriminannya, di mana rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikalikan C. Nah, sama dengan B-nya berapa? B-nya yaitu min 3 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah min 28. Nah, sama dengan min 3 kuadrat berarti min 3 kali min 3 yaitu 9. Min dengan min berarti menjadi plus ya. 4 dikalikan 1 berarti 4 dikalikan 1 4 dikalikan 28 hasilnya 112. Nah, berarti 9 ditambah 112 yaitu 121. Maka kesimpulannya di sini D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, ini ya. Nah, sekarang dilanjut dengan contoh 2.
Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Sama, kita akan menentukan ABC-nya dulu. A sama dengan, berarti yang di depan x kuadrat menjadi 3. B sama dengan, yang di depan x adalah 2. C sama dengan, yang tidak punya x adalah 5. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikalikan A dikalikan lagi C. B-nya berapa di sini? 2. 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah 3 dikalikan C-nya adalah 5. Nah, sekarang 2 kuadrat berarti 2 pangkat 2 4 dikurangi 4 kali 3 12 dikalikan 5 yaitu 60. Maka 4 dikurangi 60 berarti min 54 ya. 56. Nah, kesimpulannya jadi D berarti D-nya adalah bernilai negatif. Berarti D-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka akar persamaannya memiliki akar yang imajiner. Nah, itu adalah kesimpulannya ya. Sekarang ada yang dinamakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Mempunyai bentuk umum sama seperti tadi. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus jumlah. Rumus jumlah itu yaitu penjumlahan ya, berarti x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Lalu ada rumus hasil kali, yaitu x1 dikalikan x2 sama dengan c per a. Nah, a, b, c-nya itu dari ini, dari bentuk umumnya. Masih sama. Nah, di sini ada contoh, jika x1 dan x2 akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 6. Tentukan x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Berarti x1 tambah x2 itu kan rumusnya min b per a. Berarti kita mencari dulu ABC-nya ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 1. Nah, sekarang min B. Jangan lupa ada minnya. B-nya adalah 4. A-nya adalah 1. Min 4 dibagi 1 berarti min 4 ya. Nah, C per A. Nah, di sini untuk B-nya adalah x1 dikalikan x2 sama dengan C per A. C per A yaitu min 1 per 1. Min 1 dibagi 1 berarti min 1. Berarti hasil kali dari x1 kali x2 adalah min 1. Nah, sekarang ada x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang memfaktorkan ya. Yang pertama kita biasanya kalau dengan cara langsung itu x1 ditambah x2 pangkat kuadrat, yang mana x1-nya itu dikuadratkan dan x2-nya itu yang dikuadratkan ya, dikurangi 2x x1 dikali x2. Nah, ini Ibu sudah langsung menuliskan untuk rumusnya. Nah, di sini x1 tambah x2-nya itu sudah ada di rumus yang atas, yaitu kita tinggal menyalin kembali x1 tambah x2 yaitu min 4 kuadrat dikurangi 2 kali x1 kali x2 nya, ini yang atas yang sudah ada hasilnya min 1. Nah, min 4 kali min 4 adalah 16. Min dengan min adalah plus, 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 18. Maka hasil dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah 18. Menerapkan persamaan kuadrat. Menerapkan persamaan kuadrat ini kita akan menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Mempunyai dua rumus ya. Yang pertama dengan faktorisasi, yaitu x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu rumus jumlah dan hasil kali.
mempunyai rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Jadi jika ada soal untuk mengetahui mencari persamaan kuadrat dengan diketahui akar-akarnya, kalian bisa memilih salah satu rumus ini, bisa dengan faktorisasi atau dengan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, Ibu akan mencoba contoh 1. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Nah, di sini kita mencoba dengan yang pertama ya, rumus faktorisasi. Mempunyai rumus X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita harus tahu X1 dan X2-nya itu yang mana. Nah, yang ini akar-akarnya. Ini min 8 ini adalah X1 dan 3 ini adalah X2. Nah, berarti karena kita sudah tahu X1 dan X2 nya, kita langsung substitusi atau masukkan ke rumusnya. X dikurangi X1 adalah min 8, jangan lupa minnya juga dibawa, lalu X dikurangi X2 nya itu adalah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dulu ya. X min dengan min plus 8, lalu X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita menentukan persamaan kuadratnya. Berarti kalau persamaannya baru seperti ini, berarti kita harus jadikan untuk menjadi X pangkat 2, yaitu persamaan kuadrat ya. Biasanya Ibu dengan cara langsung kita menentukannya. Yang pertama dengan yang pertama berarti X dikalikan X, yaitu X kuadrat. Lalu yang belakang dikalikan yang belakang, berarti 8 dikalikan min 3 berarti min 24. Simpan di belakang. Nah, untuk menentukan yang tengahnya ini, biasanya Ibu menjumlahkan atau mengurangi yang ujung dengan yang ujung, kita kalikan menjadi berapa? Min 3 ya. Min 3X. Lalu yang tengah dengan yang tengah dikalikan menjadi plus 8X. Nah, min 3X ditambah 8X, punya hutang 3 dibayar 8 berarti positif 5X ya. Nah, berarti di sininya positif 5X, berarti untuk mengisi yang tengahnya adalah plus 5X. Nah, ini sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, sekarang ada contoh 2, Ibu mengambil contoh yang sama, yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Tetapi di sini caranya dengan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, rumus jumlah dan hasil kali ya. Sama, kita juga harus menentukan X1 dan X2 seperti tadi ya. X1-nya ini adalah min 8 dan X2-nya ini adalah 3. Nah, sekarang karena kita sudah tahu X1 dan X2-nya, kita harus menentukan ini rumus jumlah. Rumus jumlah di sini artinya X1 ditambah dengan X2. Nah, kita langsung X1-nya yaitu min 8 ditambah X2-nya yaitu 3. Punya hutang 8 dibayar 3 menjadi min 5.
Sekarang ada rumus hasil kali. Berarti kalau hasil kali itu kita tinggal mengalihkan X1 dikalikan X2 sama dengan min 8 dikali dengan 3 sama dengan min 8 kali 3 yaitu min 24. Nah, kalau sudah tahu X1 tambah X2 dan X1 dikali X2 nya, kita tinggal memasukkan ke rumus. Berarti X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 adalah min 5. Jangan lupa X nya ditulis, ditambah X1 kali X2 yaitu min 24 sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat min dengan min plus ya, plus 5. X plus dengan min 24 sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang sama yaitu min 8, akar-akarnya min 8 dan 3 dengan dua rumus yang berbeda, ternyata hasilnya sama ya. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi intinya kalian tinggal memilih rumus mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.